di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya saudara sampai hari ini masih dalam lindungan Tuhan kita, karena Dia yang selalu menjaga kita. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara hari ini, saya percaya Tuhan selalu ada, dan Allah setia, dan Dia begitu dahsyat. Dan kalau saudara sampai hari ini terus mengikuti ibadah online yang kami sajikan, saya percaya karena saudara rindu akan jamahan Tuhan dalam hidup saudara, rindu akan hadirat Tuhan dalam keluarga saudara. Nah, untuk itu saudara, mari kita mulai ibadah hari ini. Kita mau angkat pujian, mau berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Katakan betapa dahsyat Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersebut.
Biarlah segala pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yes, kita mau sembah Allah kita lebih dahsyat lagi. Karena kita percaya Allah itu baik, sungguh baik untuk setiap kita dan Dia setia. Bahwasanya keselamatannya. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Allah itu baik. Kita lagi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia tak pernah lupa saudara. Dia tak pernah berubah. Ku sekarang dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku, katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa Allah kita, Allah yang setia dan begitu luar biasa untuk hidup kita. Amin. Yes, saudara, kita akan siapkan hati kita sekarang untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita siapkan hati kita kembali, kita mau duduk tenang, kita mau fokuskan kembali pikiran kita. Kita mau menikmati saat-saat indah bersama Tuhan. Karena saat kita menyembah, saat kita memuji, itu adalah waktu-waktu terindah saudara yang bisa saudara punya bersama Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini saudara.
berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Bapak akan percaya pagi hari ini umatmu sudah memuji menyembah Engkau secara virtual. Kami percaya Bapak, walaupun ibadah ini dilakukan secara online, namun kami berdoa biar kuasa Tuhan tetap bekerja di rumah setiap jemaatmu, setiap pemirsa yang hadir pada hari dalam ibadah online ini. Engkau juga boleh jamah, Engkau boleh juga berkati, Engkau boleh juga pulihkan hidupnya. Juga Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan dibuka oleh Tuhan. Bapa, Engkau berbicara lewat kami, lewat firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar pagi hari ini. Buka mata telinga rohani kami untuk bisa menangkap, diberkati, dikuatkan, dan bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bilang, amin. Haleluya, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Dan saya juga tak lupa mengucapkan Happy Mother's Day bagi setiap saudara-saudara, khususnya yang ada di Australia. Perth Indonesian Church mengucapkan selamat berbahagia, selamat menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan yang keluarga saudara sudah sediakan. Luar biasa saudara, semuanya orang-orang yang istimewa. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar hari ini kita semua yang ikut beribadah, walaupun berbeda tempatnya di rumah masing-masing, tetapi Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan itu maha hadir. Dia ada di setiap keluarga, ada di setiap hati yang mengasihi Tuhan dan yang menyembah Dia dengan roh dan kebenarannya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bahagia karena mau mendengarkan firman Allah. Buka hati saudara, saya terus berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan firman Allah ini mendapatkan suatu kesukaan besar, karena janji Allah yang luar biasa ingin saudara dapat memahami dan juga dapat mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik tentang permata idaman. Semua orang mengerti apa itu permata. Mungkin saudara pernah mengalami satu kesempatan disuruh memilih. Wow, saudara suka pilih yang mana? Mungkin yang terindah menurut pandangan saudara. Mungkin ada suka yang modelnya beginilah, begitulah. Tetapi izinkan saya hari ini membahas dan menampilkan gambarnya doang tentang permata idaman, supaya kita memiliki cara memandang yang sungguh-sungguh sama terhadap permata yang idaman ini. Dalam hal apa yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki permata idaman yang luar biasa. Kaum perempuan yang dikatakan dalam Alkitab itu spesial. Khususnya hari ini, karena hari Ibu, saya ingin bercerita khusus untuk permata idaman yang ada di dalam setiap para ibu-ibu yang sudah diberikan sebagai potensi yang bisa dimaksimalkan, bisa dikembangkan. Itu sebabnya kita akan mulai dahulu tentang Alkitab yang berkata dalam Keluaran pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti manusia telah diciptakan oleh Allah pada mulanya itu seorang laki-laki. Tetapi Allah berkata tidak baik, berarti belum lengkap. Belum cukup kalau belum ada perempuan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi seorang perempuan berarti dimampukan, diberikan potensi untuk menjadi penolong bagi sang pria atau bagi suami yang kita kasihi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kepada semua orang yang sudah berkeluarga dan yang belum mendapatkan pasangan. Terus kita berdoa, pasti waktunya akan tiba, saudara juga akan mendapatkan pasangan. Karena menjadi seorang yang berkeluarga itu adalah rencana Allah, bukan rencana kita manusia. Supaya Allah membawa suatu proses sampai masuk pada rencananya yang luar biasa. Itu sebabnya Allah berkata, apa yang sudah
satukan oleh Allah, jangan diceraikan. Nah, apapun kesulitannya untuk menjadi penolong, jangan ambil jalan pintas untuk menjadi perongrong. Karena Tuhan menginginkan supaya kita menjadi penolong hari ini sampai akhirnya masuk di dalam rencana tujuan yang sebenarnya. Nah, saudaraku, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama melihat supaya berhasil menjadi permata idaman. Baik perempuan maupun pria, semuanya akan berguna apabila mendengarkan firman Allah. Hari ini, bagi kaum pria, silahkan berdoa supaya kaum perempuan diberikan kekuatan untuk mengembangkan potensi permata idaman yang ada dalam hidupnya, dan akibatnya nanti akan berdampak bagi saudara semuanya, dalam keluarganya, dalam gerejanya, dalam masyarakat, bahkan berguna bagi Tuhan, karena inilah yang menjadi kehendak Allah. Yang dibutuhkan untuk menjadi permata idaman itu sebenarnya kerelaan, siap untuk mengalami proses pembentukan. Setiap orang mengetahui kalau permata itu prosesnya sangat banyak. Dia kadang harus dibersihkan, harus ditempah, harus dirapi-rapiin sampai menjadi suatu harga yang mahal. Tahukah saudara, yang termahal kadang-kadang bisa sampai 1 miliar rupiah. Apa yang harus kita lakukan untuk membedakan antara pensil dengan permata? Pensil harganya cuma sekian ratus rupiah, 1.000 rupiah bisa dapatkan. Padahal sama-sama terbuat dari bahan dasar karbon. Tetapi prosesnya itu loh yang membuat berbeda hasilnya, nilainya, harganya. Dalam diri perempuan itu sebenarnya sudah memiliki suatu permata yang diidam-idamkan oleh semua orang, terutama pencipta kita, Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku, persiapkan diri saudara untuk terus bisa masuk di dalam suatu kesiapan, kerelaan, masuk di dalam proses pembentukan. Walaupun kadang-kadang sulit rasanya, tetapi ketika saudara tidak give up. Ada orang yang konseling, kadang-kadang dia berkata, aduh minta ampun, saya tidak nyangka sebelum menikah, saya tidak nyangka kalau dia begini dan begitu. Saya tidak nyangka kalau dia punya kapasitas untuk ngobat, untuk ngedrak, untuk narkoba dan lain-lain sebagainya. Perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kalau saudara sekali sudah diikatkan dalam satu pernikahan untuk menjadi penolong bagi suami saudara, tetaplah menolong, dan akhirnya banyak orang-orang yang ditolong karena dia bisa mendapatkan kekuatan khusus. Saya ingin di antara saudara, kalau ada yang mengalami problem yang sama, tetaplah menjadi penolong yang tetap kuat dan langgeng. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selain saudara menjadi orang-orang yang siap dan rela walaupun kadang-kadang menyakitkan, saudara juga butuh support. Ini kebutuhan seorang perempuan yang mau mengembangkan permata idaman itu dalam dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, support atau pengakuan yang terus harus dikembangkan dalam diri saudara itu saudara bisa temukan di antara teman-teman dalam ibadah, dalam gereja, dalam rumah Tuhan, supaya saudara terus mendapatkan support, mendapatkan kelegaan, mendapatkan hal-hal yang luar biasa, penghargaan, penghiburan, dan juga memperdayakan, memaksimalkan saudara, sehingga tidak ada satupun yang lumpuh imannya, yang masuk di dalam ketidakpengharapan. Mari saudaraku, temukan support apa yang sedang saudara harapkan. Di dalam gereja Indonesian Church, kita selalu saling dukung-mendukung supaya tidak ada satupun yang terhilang dalam segala rencana Allah. Saudara kalau ikut komsel, sekarang kan sudah bisa 10 orang kumpul, walaupun virus corona sempat membuat kita tidak bisa kumpul-kumpul. Tetapi dengan adanya kesempatan untuk kumpul, saya encourage saudara mulai ikut lagi komsel setiap hari Rabu. Di situ kita dapat disupport, dapat dibuat menjadi orang-orang yang terus dihargai. Karena setiap kesusahan saudara, saudara bisa ceritakan dan saudara bisa menerima penghargaan-penghargaan dari teman-teman seiman saudara. Kadang-kadang mungkin di rumah saudara tidak menemukan itu, tetapi di dalam komunitas yang sehat, di dalam Indonesian Church, di situ terus kita encourage untuk saling topang menopang satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah mendapatkan support,
baik dalam hal penghiburan, penghargaan, saudara juga dapatkan kelegaan. Itu sebabnya jangan tinggalkan persekutuan doa, kita terus saling membutuhkan. Waktu kita berdoa bukan saja mendapatkan penghiburan dari teman-teman yang mendoakan kita, tetapi dari Allah Roh Kudus yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Itulah yang membuat kita dapatkan penghiburan, juga dapatkan kelegaan karena firman Allah yang terus kita dengarkan, yang terus kita pelajari ketika kita melakukan ibadat kita, baik di rumah maupun di gereja, membuat kita dapat kelegaan seperti yang Tuhan katakan, datanglah kepadanya, marilah kepada Yesus, dia akan memberikan kelegaan kepada saudara semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penggembalaan kita per Indonesian Church selalu siap untuk memaksimalkan saudara, sehingga saudara merasa ditopang, tidak ada satupun potensi yang lumpuh, yang tidak berguna. Dan disitulah saudara bisa makin mengenal bagaimana permata idaman dalam diri saudara, potensi yang ada di diri saudara itu terus bisa dapat berfungsi dan dimaksimalkan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari bahwa kita memiliki permata yang diidam-idamkan, potensi dalam diri kita sebagai kaum perempuan, kita juga akan dibuat menjadi orang-orang yang berdampak dalam hal apa? Membawa keindahan. Dulu pemarah, dulu suka melabrak orang, suka bikin macam-macam. Bahkan ada orang-orang yang dulunya suka membentak, memukul, memerintah, bahkan melarang-larang. Sekarang diubahkan, dia mulai berbelas kasihan, dia mulai berkemurahan, memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, bahkan kesabaran, seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Itu akan berdampak dalam kehidupan saudara, tercipta lewat gaya hidup saudara sebagai kaum perempuan, dan itu akan menular bagi saudara yang lain, teman-teman, bahkan keluarga saudara, suami dan anak-anak pun akan menikmatinya. Seperti yang Alkitab katakan, setiap orang yang percaya dalam seisi rumahnya akan diselamatkan juga, karena kita bisa transfer, mengimpartasikan gaya hidup yang terang, yang luar biasa, yang berdampak bagaikan permata yang dicari orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak yang kedua, kita bisa menambah nilai kehidupan. Banyak orang yang makin produktif, makin bersemangat, bangun pagi-pagi ketika orang masih sedang tidur. Itu semangat dari suatu permata yang indah yang terus kita bisa kembangkan dalam hidup kita. Tidak bermalas-malasan, bahkan tidak pernah give up, selalu di-upgrade supaya pertolongan kita selalu makin nyata bagi semua orang. Apapun musimnya, ketika saudara menghadapi hal-hal yang tidak tertopang, terus tambahkan nilai kehidupan saudara supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih mengembangkan potensi permata yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang berbeda. Mungkin orang-orang dunia berkata, kalau saudara disakitin, balas aja dendam, balas aja dengan kejahatannya. Tetapi saudara, kita pasti tidak lakukan seperti itu. Mungkin saudara sering melihat contoh-contoh di drama-drama film Korea dan lain-lain. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan, contoh kita kepada Tuhan, contoh kita kepada firman Allah, dan firman Allah selalu mengajarkan kita hal-hal yang terbaik, sehingga setiap kita tidak perlu balas-membalas, tapi kita menaruh sabar dan melepaskan pengampunan sebagai hadiah kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya kita terus menjadi orang-orang yang berkemenangan ketika kita mau mengambil nilai-nilai permata yang diidam-idamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara siap? Akhirnya saudaraku, kalau kita siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang berdampak, pasti lebih indah lagi seperti Deborah, tokoh Alkitab. Dulu belum ada raja, tapi hakimnya yang akan bertindak. Deborah seorang perempuan yang berani ambil resiko. Dia berkata, kalau kamu Barak tidak mau bertindak, saya akan melanjutkan perjuangan supaya kita menang atas musuh-musuh kita. Waktu itu Deborah bertindak dan dia bisa menang.
Ketika saudara melihat orang-orang di dalam keluarga saudara belum ada yang bergairah untuk mencari Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Mungkin lewat online tidak ada yang melihat saudara, tetapi ketika saudara tekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan setia, maka di situ Tuhan akan menyatakan caranya untuk mengubahkan dan menyatakan janjinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbeda dengan Naomi. Naomi adalah orang-orang yang berani untuk berubah. Ketika Elimelek suaminya membawa dia keluar dari rumah roti, membawa dia keluar dari Bethlehem, dan di situ terjadi kesusahan besar. Suaminya meninggal, anaknya dua-dua putra meninggal juga, tetapi untung dia berani untuk berubah. Dia kembali ke rumah roti dan dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya dia juga diikuti jejaknya oleh mantunya Ruth, walaupun Ruth sebenarnya bukan orang Israel, tetapi Ruth juga akhirnya ikuti teladan Naomi dan kembali ke Bethlehem. Di situ Tuhan mulai memberkati dia dan akhirnya Ruth menjadi orang yang jaya dan menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Aku yang dikasih Tuhan, kita lihat tokoh yang berikutnya, si Esther. Dia berani berkorban. Ketika semua mengalami kesulitan, tidak tahu jalan keluar, dia berkata, kita berpuasa. Dia perintahkan semua orang-orang di dalam kota itu untuk berpuasa, sehingga mereka mengalami kemenangan. Sekalipun Esther harus untuk takkan atau memberikan pertanggungjawaban atas hidupnya. Kalaupun dia harus mati, dia bisa mati. Karena dia harus menghadap raja, tetapi ternyata dia berkemenangan. Itu sebabnya saudaraku, apapun yang sedang saudara hadapi, tetaplah untuk memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Berani ambil resiko, berani untuk berbuah, dan berani untuk berkorban. Sehingga kehidupan kita makin hari makin diproses, makin dibersihkan, makin indah di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, mengapa ya kita harus mengalami proses seperti ini, khususnya kaum perempuan, supaya saudara satu waktu, saudara juga akan diberikan hal-hal yang terindah yang Tuhan sudah janjikan. Seperti dituliskan dalam Alkitab Efesus pasal 1 ayat 14. Dalam terjemahan bebas, The Passion Translation ini lebih mendekat kepada bahasa Ibrani-nya, dikatakan Dia Allah diberikan kepada kita seperti cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin wanita sebagai angsuran pertama dari apa yang akan datang. Dia adalah janji harapan kita akan warisan masa depan yang memeteraikan kita sampai kita memiliki semua janji penebusan dan mengalami kebebasan sepenuhnya. Semua untuk kemuliaan tertinggi dan kehormatan Allah. Jadi di sini Tuhan sudah memberikan kepada kita semua ciptaannya, khususnya dimulai dari kaum perempuan, untuk dapat cincin pertunangan permata yang luar biasa, yang diidam-idamkan itu. Apabila kita kembangkan, itu adalah satu yang luar biasa, yang Allah sedang janjikan dan kita akan menikmatinya. Seperti orang pengantin yang diberikan angsuran pertama dan dari apa yang akan datang. Ini janji dan harapan yang bukan palsu, tetapi pasti akan terjadi. Itu sebabnya satu ketika Tuhan akan datang, Dia akan menyiapkan kita dikompres sebagai perempuan, dan mempelai perempuan itu akan menyatu menjadi tubuh Kristus. Ini besar, kata Efesus pasal 5 ayat 32. Ketika seorang pria dan wanita meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, bersatu dengan suaminya, itu tujuannya supaya Allah menggodok, melengkapi, menyempurnakan, menguatkan, dan mengubahkan semua karakter-karakter kita yang lama digantikan menjadi karakter ilahi yang seperti Allah miliki. Sehingga pada waktunya ketika kita sudah selesai proses, kita sudah menjadi permata idaman, itu akan menjadi tubuh sebagai gereja Tuhan, tubuhnya Tuhan Yesus, dan akan disatukan. Tuhan Yesus datang kembali, kita akan diangkat. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sedang janjikan, program ke dalam hidup kita. Saya rindu supaya semuanya menerima dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Siapapun saudara, baik pria maupun wanita, semua Tuhan ingin supaya semua akhirnya masuk menjadi satu anggota tubuh Kristus
yang sudah dilengkapi, yang sudah dikompres, yang sudah diproses. Sehingga setiap kita yang berdampak mungkin saja dimulai dari para perempuan, tetapi para prianya, para anak-anak juga akan menikmati semuanya menjadi permata indah karena Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik lewat karya Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita terus mau melekat kepada Tuhan, karena apabila kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Apapun persoalan saudara, serahkan kepada Tuhan. Dia akan mempedulikan kita semuanya. Saya ajak kita menyanyikan pujian lagu ini, bersamamu ku hadapi semuanya. Biar kita akan berdoa bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersamamu. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak melakukan semua. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama perdengarkan suaramu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa, limpah-limpahkan dalam hidup kami. Haleluya, syukur, syukur. Saya ingin berdoa. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Sebagai kaum perempuan, saya mau berdoa supaya saudara makin dikuatkan sampai menikmati kebahagiaan bukan saja yang diberikan oleh keluarga saudara, tapi oleh Tuhan sendiri. Karena saudara mengembangkan potensi permata yang idaman itu tercipta dalam kehidupan saudara. Oh, terima kasih Bapak. Hari ini adalah Mother's Day. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati segala yang terbaik yang sudah disediakan selama kami hidup. Kami rindu Tuhan supaya kehidupan kami makin berdampak kepada semua orang. Bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, apapun kesulitannya, berikan hikmat melewati semuanya. Karena kami tahu kekuatan dari Allah Roh Kudus, teman-teman orang-orang seibadah
iman yang lebih kuat, yang mampu untuk menopang setiap kehidupan anak-Mu. Lewat doa hari ini Tuhan, pertemukan orang-orang untuk dapat saling tolong menolong satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Kami percaya Tuhan, cara-Mu ajaib. Engkau sanggup untuk memberikan kami kesempatan menabur sebagai penolong-penolong dan akibatnya menuai, sehingga di dalam satu keluarga terus tercipta tolong-menolong seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang memberikan kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman Allah, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar setiap kami bisa menjadi orang-orang yang luar biasa karena didapati perkembangan permata idaman itu tercipta dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, benih ilahi dalam Yesus Kristus sebagai panutan kami, biar terus menjadi karya hidup kami lewat kuat kuasa Roh Kudus. Berkati sepanjang hari ini, apapun yang kami sudah lakukan lewat ibadah kami, siapapun yang telah mendengarkannya, biar merema dalam hidup kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, sehingga tidak ada yang give up, menjadi penolong karena kami diberikan kesempatan, diberikan potensi, bukan oleh kuat gagah kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuntun langkah-langkah hidup kami, berkati sepanjang hari ini, berkati setiap apapun yang kami lakukan. Kami serahkan semuanya, biar damai sejahtera Allah turun untuk setiap kehidupan kami semua yang sudah ikut ibadah lewat online hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom umat pemenang yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat PIC. Mari kita dengarkan pengumuman gereja. Kami mengucapkan Happy Mother's Day to para ibu-ibu di PIC yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Kita memasuki era pelayanan tanpa batas, serba online semuanya. Maka setiap pagi Ibu Maike menyapa dan memimpin doa syafaat online. Ikutlah bergabung di channel YouTube Maike Limandol, di training 3K atau di Grow Invite PIC. Serentak kita mengaminkan dan kita buat iblis gemetar. PIC memiliki moto Here to Serve. Jadi bagi yang membutuhkan counseling atau just chat untuk meringankan pergumulan, bisa menghubungi Bu Maike di 0424 525 849. Setiap hari Rabu bisa ikutan kumpul yuk kita memuji Tuhan dan bersaksi di Komsel. Selalu didahului dengan senam mulai jam 10 pagi. Alamatnya di Brookland Green, Canningvale. Parkir sekitar depan 57 Sandringham Promenade, Canningvale. Miliki hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, yang terus-menerus mengingini makanan rohani. Setiap hari Rabu pukul 7 malam di gereja, Bapak Gembala kita Johan Bandi membuka Bible Study untuk menggali harta karun surgawi, supaya kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kita semua adalah hamba dan pelayan Tuhan. Mulailah ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita yang membutuhkan pekerja-pekerja. Dari hal yang kecil sekalipun Tuhan pasti perhitungkan. Daftarkan diri Anda untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Bagi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa mengikuti renungan bahasa Inggris di channel YouTube Pastor D. Stefanowski. Sekarang, dengan sukacita, mari mengembalikan perpuluhan dan persembahan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah, giving is a worship. Untuk rekening perpuluhan bisa dilakukan secara online 036 055 account 141390. Untuk persembahan khusus di 036067 account number 247205. Apabila ada yang memiliki kesulitan online banking, bisa hubungi saudara kita Ibu Yudit di 0433 353 482. Dia bisa membantu dengan cara yang lain. Sekali lagi, giving is a worship. Diberkati untuk menjadi berkat. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dengan memasukkan dalam amplop dan menuliskan apakah untuk perpuluhan atau persembahan.
atau untuk keduanya, dibagikan sebesar nilai masing-masing dan menghubungi ke salah satu kontak di bawah ini sebelum mengirimnya. Menjelang pada hari Pentakosta tanggal 31 Mei, teruslah tetap berdoa, alami baptisan dan kuasa Roh Kudus untuk melawat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Christ is my reward.